Shalom Bapak Ibu. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya kita memasukkan Kahoot di aplikasi Microsoft Teams masing-masing punya kita ya. Jadi Kahoot seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui adalah aplikasi kuis pembelajaran yang bisa kita gunakan sebagai salah satu media ya. Bisa untuk post-test, bisa untuk latihan sederhana. Nah, ini yang saya tampilkan adalah contoh bagaimana Kahoot sudah tergabung di Microsoft Teams di pembelajaran saya di KD saya. Caranya bagaimana? Saya langsung saja. Yang pertama itu Bapak Ibu menuju ke browser atau ke Google Chrome, Mozilla Firefox atau Microsoft Edge, sama saja intinya Bapak Ibu menuju ke browser. Kemudian Bapak Ibu ketik Kahoot, oke, atau klik saja di Google, ketik saja di Google Kahoot. Nanti dia akan menuju ke halaman situs. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Bapak Ibu diminta untuk masuk. Nah, karena kita sudah punya akun Microsoft Teams, berarti Bapak Ibu pilih yang ini, Continue with Microsoft. Jadi saya coba bantu klik di sini. Kemudian kita pilih akun milik kita. Nanti dia otomatis bergabung ke Kahoot. Nah, itu begitu cara pertamanya ya. Kita tunggu sebentar. Ini adalah tampilan beranda Kahoot. Jangan bingung, memang banyak tulisan, cuman kita akan belajar menu-menu sederhananya saja. Nah, ketika Bapak Ibu masih belum punya soal-soalnya, Bapak Ibu menuju ke create di sini. Oke. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen buat soalnya, pilih yang create. Saya coba kasih contoh. Di sini kita disuruh pilih. Kita pilih saja yang new Kahoot karena kita coba buat sendiri gitu misalnya. Nah, sebelum saya lanjut, Kahoot yang bisa kita gunakan itu hanya dua tipe ya, hanya bisa quiz atau pilihan ganda dan true or false atau jawaban benar salah. Sisanya kita mesti membayar atau berlangganan. Jadi yang kita bisa gunakan dua jenis soal ini saja. Saya ambil contoh yang quiz saja ya. Sebelum ini saya pilih quiz, oke, jadi tidak masalah. Time limitnya itu atau batas waktunya Bapak Ibu bisa lihat juga di sini dari 5 detik sampai 4 menit. Oke, kemudian ini Bapak Ibu bisa memilih juga apakah mau tidak ada nilai sama sekali, dikasih nilainya double atau nilainya standar. Kemudian di sini juga ada dua pilihan, pilihannya cuma satu atau lebih dari satu. Nah, untuk pilihan yang lebih dari satu kita mesti berlangganan, jadi kita tidak bisa ya. Kita pilih yang single select saja. Nah, sebelum kita menulis soalnya, kita masukin judulnya dulu di sini. Misalnya saya kasih contoh latihan PPKN, misalnya kayak gitu. Deskripsi di sini bukan untuk murid tetapi untuk kita sendiri. Jadi bebas Bapak Ibu mau pakai atau enggak terserah. Lalu save-nya ini biarkan saja, ini biarkan saja, ini biarkan saja. Bahasanya kayaknya tidak ada yang Indonesia, jadi tetap English ya. Jadi tetap bahasa Inggris. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih musik permainannya. Jadi ini tergantung selera Bapak Ibu. Jika sudah, Bapak Ibu juga bisa ganti gambar di sini atau memasukkan gambar. Jadi Bapak Ibu bisa ya bebas ya di sini ya. Nah, seandainya udah selesai kita klik done. Nah, di sini udah nongol nama latihannya. Kemudian kita ketik nama. Sekarang kita masuk ke pembuatan soalnya. Ketika menulis soal kita ketiknya di bagian atas ini. Misal contoh sila kelima adalah titik. Ini Bapak Ibu kalau emang pengen masukin gambar boleh di sini. Kalau saya hanya memberikan contoh, tidak ya. Saya lanjut dulu ke pembuatan pilihan jawabannya.
Ketika sudah kita menuliskan pilihan jawabannya, kita tinggal memilih mana yang menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Karena di sini sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti kita pilih yang ini ya. Kita klik kiri, nanti dia jadi hijau warnanya. Dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lanjut di sini. Kalau Bapak Ibu pengen nambah, add question. Pilih misalnya quiz. Lanjut dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu masih pengen nambahin sama seperti nomor 1, misalnya bicara soal sila ke 1, misalnya kita tinggal klik duplicate. Jadi nanti dia otomatis di bawahnya. Nah, jadi sama. Nah, misalnya ini misalnya sila ke 1, berarti ininya kita harus ubah ya. Ini kosongkan, kita masuk ke sini. Oke. Lalu yang ini kita karena tidak pakai, kita delete. Jika sudah, ini cek-ceknya udah ya, kita klik done. Nanti dia akan menanyakan lagi apakah Bapak Ibu mau mencoba dulu atau langsung main atau bagikan. Kalau Bapak Ibu rasa nanti saja, berarti kita klik done. Oke. Nanti dia akan nongol di perpustakaan atau library-nya soal-soal kita. Jadi seperti ini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini langkah pertamanya, kita ke Kahoot dulu, kita bikin soalnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita menuju ke Teams kita. Saya ambil contoh ke kelas yang kemarin saya buat ya. Ini saya dengan salah satu murid saja. Nah, kita ke kelas kita, lalu kita ke KD kita. Semoga saya tidak kecepatan ya. Lalu kita klik ini yang ada lambang plus, add a tab. Kita klik kiri. Kemudian kita pilih yang Kahoot. Kita pilih yang Kahoot. Bapak Ibu klik. Nanti dia akan menanyakan add Kahoot. Karena saya sudah ada, jadi saya tidak perlu ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum, pilihnya ini. Oke, ini boleh dihilangkan biar tidak menambah informasi saja sih. Tapi kalau mau dicentang juga tidak masalah. Karena posisi saya sudah ada, berarti saya tidak perlu meng-add lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti ketika udah add, nanti Bapak Ibu tinggal klik save di sini. Jika sudah, nanti tampilannya ada di sini Bapak Ibu. Oke, jadi tampilan sudah ada di sini. Bagaimana sekarang kita menugaskan kepada para murid? Sederhana. Kita klik kiri ini. Nanti dia akan menunjukkan pilihan soal yang mana yang akan kita pakai. Nah, jadi seperti ini ya. Tadi yang kita buat di latihan PPKN seperti ini. Nah, ketika kita ingin melatihkan soal yang barusan kita buat, kita klik play. Kita pilih yang assign. Di sini yang di atas ini yang ada tanggal dan waktu itu adalah deadline-nya. Misalkan hari ini karena hari Rabu, berarti anak-anak harus menyelesaikan sebelum jam berapa? Misal sebelum jam 3 sore. Ini menandakan pilihan mau ditunjukin enggak waktunya. Berarti kita tunjukin ya. Ini mengacak pilihan berganda tadi. Yang ini jangan dinyalakan karena nanti anak-anak ketika bergabung namanya otomatis. Jadi bukan pakai nama aslinya. Jadi ini dimatikan. Ketika sudah, Bapak Ibu di sini juga boleh masukin petunjuk kerjanya. Misalnya contoh, silakan mengerjakan dengan cermat dan tepat. Nanti dia akan nongol di postingan. Nah, ketika Bapak Ibu rasa sudah, kita klik create. Nanti dia akan nongol di postingan beranda. Oke. Ini tandanya udah dikirim. Nah, tandanya udah terkirim bagaimana? Di sini udah nongol. Oke, dia paling bawah, paling terbaru. Nanti anak-anak tinggal klik open challenge, lalu mereka tinggal mengerjakan. Nah, saya sudah membuat percobaan dengan salah satu murid kita kemarin di sini. Oke, dan akan saya tunjukkan sekarang. Selamat menyaksikan.
Oke, itu yang dikerjakan sama murid ya, artinya versi murid. Nah, sekarang bagaimana kita melihat hasilnya? Kita menuju ke Kahoot kembali di browser, kita pilih yang reports. Terus kita pilih mana yang barusan anak-anak kerjakan. Bapak Ibu pasti akan menemukan nama latihan yang sama. Nah, untuk bagaimana memudahkan kita membedakan itu tinggal melihat waktunya ya, waktu pelaksanaannya. Jadi seperti itu. Kayak kemarin, nah ini misalnya contoh, ini dari yang contoh kemarin ya. Kita bisa lihat di sini. Ketika kita ingin melihat siapa yang paling tertinggi di players, ini kebenaran soalnya 80% dari 100, ini nilainya ya. Lalu pertanyaan mana yang dia salah itu ada di nomor 1 misalnya. Jadi kita bisa lihat nomor 8 dan nomor 9. Kita bisa lihat, kita bisa tahu mana yang bagi mereka susah. Kemudian ketika kita ingin melihat siapa yang juara, kita tinggal klik yang view podium. Nah, yang podium ini bisa juga kelihatan di Microsoft Teams. Saya kasih lihat di sini. Jadi anak-anak pun bisa melihatnya tanpa harus membuka link yang baru gitu. Dia otomatis dari Teams sudah ini ya, sudah terhubung. Kita bisa lihat di sini. Jadi ketika kita menggunakan Kahoot, setidaknya kita punya salah satu media kreatif untuk mengajar dan murid-murid tidak merasa ini ya, jenuh gitu. Jadi seperti ini. Saya pikir itu saja video dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat buat proses pembelajaran kita ya. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Shalom, Tuhan memberkati.